Shalom, Shalom. bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang sekali mempelajari kitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini ada Pak Tobi yang akan membahasnya, dan kita akan mempelajari pada minggu ini pelajaran yang ketiga dengan judul Terang Bersinar dalam Kegelapan. Dan kita akan memulainya dengan doa yang akan saya pimpin. Tuhan, Bapa kami yang tinggi dan tinggi surga, kami ucap syukur dan terima kasih padamu. Yang Tuhan mengumpulkan kami kembali di sini untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ya Tuhan. Bila apa yang kami pelajari itu boleh dapat bermanfaat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan bila kami juga boleh dapat mengerti firman-Mu melalui pelajaran yang akan kami bahas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan permusuhan. Amin. Sebelum kita akan memulai lebih lanjut, kita akan mendengar kata pengantar yang akan dibawakan oleh Pak Tok. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Simon. Pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki judul yang baru seperti yang dibacakan tadi, yaitu terang bersinar dalam kegelapan. Kita coba perhatikan di ayat hafalan Yohanes 12 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ini sebuah nubuatan yang Yesus sampaikan, ya. Yesus mengingatkan sebenarnya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, tidak banyak lagi waktu bagi kita ya untuk memanfaatkan terang yang ada di antara kita. Oleh karena itu, selama terang ini ada pada kita, maka Yesus mengatakan supaya kita percaya kepada terang yang kita miliki itu. Karena akan ada usaha-usaha untuk apa? Untuk menguasai terang itu sehingga kegelapan yang akan berkuasa. Ya, oleh karena itu, nanti dalam satu minggu ini kita akan perhatikan ya bagaimana usaha-usaha yang dilakukan setan agar terang kebenaran firman Allah yang sudah dimiliki oleh umat-umatnya dibuat samar, ya, dibuat samar sehingga banyak orang yang akan menjadi ragu-ragu. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, iblis itu dilambangkan dengan ada dua ya, sebagai seekor naga dan seekor ular. Dia disebut naga karena secara perilaku, secara prinsip atau ciri-ciri atau niat dia memang ingin menghancurkan umat Allah. Lalu bagaimana cara menghancurkannya? Apakah dia dengan cara yang kasar? Oh bukan. Ya jadi kalau semangatnya semangat naga yaitu ingin menguasai, menghancurkan, tapi dengan cara yang halus yaitu cara ular ya. Cara ular dia dia pakai apa? Dia pakai kebohongan, kelicikannya untuk menipu umat-umat Tuhan. Ya, banyak sejarah mencatat ya di tahun-tahun setelah kematian Yesus itu ya ribuan orang disiksa, ada yang dilempar ke kandang singa, ada yang dibakar. Ya bahkan sebelum jauh sekali ya murid-murid Yesus juga matinya tidak normal ya. Nah, setelah itu ya sejarah selanjutnya lagi ada satu kekuasaan yang sangat kuat ya sekian ratus tahun setelahnya siapapun yang menolak untuk menyembah dewa-dewa dari satu kekaisaran ini itu bakal dihabisin ya. Tapi ya dalam menghadapi hukuman yang kejam ini umat Tuhan masih banyak yang tetap setia. Apa yang terjadi? Apakah Injil akan berhenti? Injil tetap terus disebarkan. Apakah gereja tidak muncul? Gereja semakin bertumbuh. Nah, oleh karena itu iblis dia robah strateginya. Caranya bagaimana? Apakah dia melakukan yang keras seperti cara sebelumnya membakar, melempar? Oh, bukan. Dia gunakan cara yang seolah-olah cara rohani, yaitu apa? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan, dibaptiskan, ya, tanpa apa? Tanpa memiliki landasan pengajaran
kebenaran kitab suci yang kuat. Sehingga dengan demikian perlahan-lahan gereja dibanjiri oleh apa? Orang-orang yang sebenarnya pikirannya masih sesat. Ya, dan yang luar biasanya adalah supaya kelihatannya mudah diterima, para pemimpin mencoba menggabungkan apa? Kebenaran kitab suci dikompromikan dengan adat istiadat yang populer, ya. Jadi di abad keempat dan kelima itu praktek-praktek di gereja itu bercampur dengan praktek-praktek pagan atau kekafiran, ya. Tapi dalam masa yang sulit seperti ini Allah apa? Senantiasa katanya menyertai umatnya. Nanti kita lihat satu minggu ini ya bagaimana cara-cara strategi setan atau iblis untuk apa? Untuk merebut atau menguasai umat-umat Tuhan. Demikian pengantar bagi kita, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobi. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Kompromi, Strategi Licik Iblis. Apa yang dimaksud dengan judul ini, Pak? Bisa tolong menjelaskan? Baik, kompromi ya. Kompromi itu ya kalau mungkin kita ada yang pernah belajar bagaimana manajemen konflik, salah satu strategi mengelolanya itu adalah kompromi. Kompromi itu sebenarnya salah satu jalan yang terburuk di dalam menyelesaikan konflik atau mengambil keputusan. Kompromi adalah mengajak kita untuk bersepakat untuk hal-hal yang sebenarnya kita sendiri meninggalkan esensi idealisme atau kalau dalam konsep Alkitab misalnya ajaran yang paling dasar itu udahlah kita tinggalkan, yang penting apa, yang penting kita bisa berterima oleh semua orang ya. Kita coba baca di Yohanes 14 ya ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu profil mengenai Yesus. Lalu kita lihat di Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 bicara mengenai apa? Ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ada dua profil yang sangat kontras di sini, yaitu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Lalu di satu sisi iblis adalah pendusta dan bukan hanya pendusta tapi dia bapa dari segala pendusta ya. Jadi kalau Yesus sudah jelas bahwa tidak ada yang keluar dari hati dan pikiran Yesus itu selain kebenaran. Sebaliknya iblis dia gunakan apa? Kebohongan, ya tipu daya, memelintir informasi ya atau memberikan informasi yang salah. Dia putar balikan atau memelintir ya kebenaran untuk apa? Untuk menyesatkan. Ya, pertama sekali ya, saya pikir kita semua sangat familiar dengan kata-kata iblis ketika dia berada di pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Apa pelintiran yang dilakukan oleh iblis? Sangat halus sekali. Dia katakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, selama berabad-abad, iblis itu menggunakan strategi yang sama. Ya, dia mencoba kompromi. Oh, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lah, belum lagi dia katakan dia pelintir sedikit. Bukankah semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan? Ya, kalaupun misalnya kamu makan yang di tengah ini, ya kamu tidak akan mati. Malah kamu akan bisa melihat, membedakan yang mana yang jahat, yang mana yang benar. Nah, itulah strategi ini halus sekali dia pakai ya. Dia rusak kepercayaan kita terhadap firman Allah itu dengan cara apa? Dia putar balik ya. Dia putar balik kata-kata. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa setan itu tahu betul bahwa ketika manusia atau umat manusia ini benar-benar menggunakan Alkitab, kitab suci itu ya akan membentengi manusia
ya akan membentengi atau menyanggupkan kita umat manusia untuk apa? Untuk mengidentifikasi atau menyadari dan mengetahui, oh ini menipu, ini setan ini. Ya, dengan menggunakan kitab suci kita kita bisa menggunakan apa? Melawan kuasa si iblis. Nah, pelintiran-pelintiran yang setan setan berikan itu ditangkal oleh Yesus. Dia ditangkal Yesus, ya bagaimana cara Yesus menangkalnya? Ya, dan inilah yang dia paling takutkan. Ya, yang ditakuti oleh setan adalah cara Yesus ini. Ketika Yesus Yesus dicoba diserang oleh setan, ada kalimat yang Yesus pakai, ada tertulis, ya, ada tertulis. Nah, ini ketika bicara ada tertulis, setan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, setan tahu kalau umat manusia selalu menggunakan ada tertulis, ya kan? Dia selalu berdasarkan kepada yang tertulis. Dia tahu bahwa manusia ini tidak akan bisa dia kalahkan. Oleh karena itu, dia berusaha, ya dia berusaha bagaimana supaya kita tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan informasi yang cukup sehingga kita tidak mampu mengatakan apa? Mengatakan ada tertulis. Nah, oleh karena itu di satu periode tertentu di masa lalu, ya di masa lalu melalui suatu kekuasaan yang sangat berkuasa pada saat itu, ya di abad keempat, abad kelima, setan bekerja sama dengan penguasa dunia ini untuk mengaburkan pengertian apa? Mengaburkan pengertian umat manusia terhadap firman Allah. Bagaimana caranya? Selama ratusan tahun Alkitab tidak boleh beredar. Ya, orang-orang dilarang membaca. Siapa yang ketahuan membaca, dia akan mendapatkan hukuman. Tidak boleh ada orang di rumahnya punya Alkitab. Ya, tidak boleh. Sehingga apa? Itulah terjadilah masa kegelapan di mana lambat laun, ya, lambat laun antar generasi tidak lagi terjadi proses transfer knowledge atau tidak terjadi proses transfer pengetahuan terhadap kitab suci. Sehingga pengetahuan umat manusia dikaburkan. Dengan demikian iblis lebih mudah, ya lebih mudah untuk apa? Untuk menguasai umat manusia, untuk menyesatkan manusia. Itulah cara kompromi yang setan buat. Ya, setan bekerja sama dengan apa? Dengan pemerintah dunia dan menggunakan strategi licik, yaitu apa? Memperhalus cara penipuannya. Demikian Pak Simon yang disampaikan di hari ini. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul yang cukup menyeramkan juga nih. Ya, Serigala, serigala ganas. Bagaimana nih apa yang kita harus tangkap dalam pelajaran hari ini? baik. Saya mengajak pemikiran kita untuk kita selidiki dulu kisah para rasul 20 ini, ayat 27 sampai 32 ya. Ayat 27 sampai 32. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggambarkan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Saya tahan sampai sini saja dulu, pemirsa. Kita perhatikan ya, ada cara, dua metode yang digunakan oleh setan dan sekaligus ini adalah bentuk keprihatinan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Pertama, yaitu di ayat 29. Ya, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Serigala menggambarkan apa? Penganiayaan yang secara kejam yang dilakukan kepada umat-umat Tuhan ya yang setia di gereja. Tapi siapa pelakunya? Bukan kan dikatakan serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi sifat ganas itu masuk ke dalam gereja dan dari dalam gereja itulah juga perilaku serigala yang ganas itu ya ditunjukkan kepada sesama umat Tuhan. Jadi pada saat itu
Paulus bilang setelah aku pergi nanti dikatakan bahwa kalian akan dianiaya bukan oleh orang dari luar gereja, tapi dari dalam gereja. Lalu yang kedua lagi, keprihatinan ini yang kedua, ya kalau tadi caranya cara yang kasar, ya cara yang kasar, cara yang kedua adalah cara yang membuat bingung. Kalau tadi menyerang fisik, sekarang menyerang secara apa? Menyerang secara pikiran, ya secara pikiran. Ya itu apa? Dari dalam juga, ya dari dalam juga muncul orang yang bawa ajaran-ajaran palsu. Nah, kenapa bisa demikian? Tadi ya cara setan tadi dia dia baptiskan orang-orang yang sebenarnya ya dia sendiri tidak menguasai atau tidak mengerti prinsip di Alkitab itu. Maka apa? Pikiran yang ada di dalam ajaran sebelumnya ya itu yang dibangkitkan kembali di gereja. Oleh karena itu mulailah terjadi apa? Ajaran sesat, doktrin palsu mulai menggantikan apa? Kebenaran. Dan ketika ketika ini mulai masif, mulai semakin banyak, kita melihat praktek-praktek kekafiran akan menang. Ya, akan menang karena apa? Sudah lebih banyak orang yang memang dari awalnya itu dipenuhi oleh ajaran yang memang bukan berdasarkan kitab suci. Oleh karena itu di abad keempat kelima terjadilah kompromi yang halus tadi itu menyusup ke dalam gereja. Praktek-praktek kekafiran, ya praktek-praktek kekafiran mulai terjadi. Bagaimana contohnya? Ya contohnya misalnya ya ada praktek-praktek ibadah di dalam gereja yang tidak sesuai dengan perintah kedua, ya. Berhala-berhala diperkenalkan, ya. Dan konsep praktek tata cara ibadah di zaman pagan itu ya kekafiran yang sebelumnya itu dibawa itu diadopsi. Ya lama kelamaan apa? Diterima. Ya lama kelamaan diterima. Bahkan pengasingan hari tertentu ya semua hari memang adalah hari penuh berkat namun pengasingan hari tertentu yang Tuhan minta untuk diasingkan khusus kepada Tuhan juga apa? Dirubah. Cara halusnya adalah ya sudah meneruskan praktek sebelumnya. Kalau di praktek kekafiran sebelumnya terbiasa menyembah dewanya di hari tertentu, itu saja dipakai terus. Nah, dan penggunaan hari yang salah ini itulah terus seolah-olah itu menjadi apa? Menjadi tradisi dan akhirnya karena lintas generasi tidak pernah membaca kitab suci, tidak pernah membaca Alkitab, maka seolah-olah ini menjadi satu kebenaran ya, satu kebenaran. Tidak ada yang merasa bahwa ini tidak kebenaran. Dan itu berlaku sampai sekarang. Itulah Pak Simon bagaimana cara setan ya menggunakan serigala ganas dan juga bagaimana menggunakan ajaran sesat untuk menguasai umat-umat Tuhan. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa. Tadi kita sudah membahas tentang segala tapi di hari Selasa ini kita akan membahas dengan judul yang adem, dilindungi oleh firman. Silakan Pak Tony. Memang benar ya, kesannya memang adem ya, karena judulnya ini memang mengajak kita tenang ya. Coba kita baca di Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bagaimana ya ini ayat 15-16 tadi kan Yesus meminta supaya mengambil kita dari dunia ini karena kita tidak dari dunia ini sebenarnya. Bagaimana caranya? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita berterima kasih ya, kita berterima kasih artinya Allah menyediakan satu perangkat yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ya, untuk menguduskan kita. Mengapa perlu menguduskan kita, mengasingkan kita? Karena apa? Karena kalau tidak demikian, kita akan dikuasai oleh apa? Pikiran atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi ada kata kunci, segala tulisan. Ya, segala tulisan. Maka ya yang diilhamkan bukan sebagian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Dan kita tidak boleh
membeda-bedakan, mendiskriminasikan, oh tulisan yang lain lebih penting dari yang lain. Tapi dikatakan apa? Seluruh kitab suci harus diterima sebagai apa? Firman Allah. Jangan yang enaknya saja, yang kira-kira gampang dilakukan, kita anggap ini kebenaran. Tapi yang menurut kita sulit ini lalu kita tidak terima, kemudian kita coba cari cara supaya kita tidak mengerti, ya, tidak mengerti dan semakin tidak mencintai kebenaran itu. Tanpa kita terima seluruh kebenaran kitab suci ini dikatakan apa? Pintu akan terbuka lebar untuk penipuan. Artinya kalau kita tidak menerima kebenaran kitab suci ini secara keseluruhan, maka apa? Kita akan mudah tertipu. Bayangkan ya, sesuai dengan judul dilindungi oleh firman. Bayangkan seandainya Yesus pada waktu dicobai iblis, Yesus tidak berlindung di dalam firman yang tertulis, ya apa yang terjadi? Demikian juga kita. Apa yang kita ketahui tentang rencana keselamatan kalau kita tidak mempelajari kitab suci? Seberapa banyak yang kita tahu mengenai kelahiran, kehidupan, ya, pelayanan Yesus, pengajarannya. Lalu kalau tanpa kitab suci, apakah kita bisa benar-benar mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengorbanan Kristus? Bagaimana luar biasanya kebangkitannya? Bagaimana juga dia melakukan pengantaraan kepada kita sehingga dia menjadi korban. Lalu bagaimana juga betapa agungnya nanti kedatangan itu. Dan itu semuanya hanya berdasarkan apa? Firman Allah dan hanya firman Allah itu sendirilah yang harus jadi standar. Ya, jadi jangan pikiran kita pakai, jangan kita coba sisipkan dengan apa? Dengan pengertian-pengertian dunia yang lain yang membuat seolah-olah firman ini menjadi apa? Menjadi kurang penting. Dan oleh karena itu kita diminta harus melawan ya setiap usaha yang merusak otoritas dan inspirasi kitab suci. Nah, kata melawan di sini bukan harus berperang angkat senjata atau kita berperang fisik kepada orang lain, bukan. Tapi kita harus apa? Kita melawannya melalui apa? Melalui penyerahan diri kita untuk mendapatkan pengajaran atau pemahaman yang benar. Nah, hanya sayangnya tragis sekali saat ini penyamaran atau usaha menyamarkan pemahaman kitab suci itu masuk melalui apa? Melalui pemikiran-pemikiran modern yang tampak ilmiah ya, sehingga banyak teolog-teolog dan orang Kristen ya yang mulai dengan menggunakan alasan sisi humanisme atau manusiawi dari kitab suci membuat seolah-olah Alkitab ini nggak perlu disakralkan. Karena apa? Itu kan yang menulis orang-orang biasa kok. Ya, sebagian ada raja, ada gembala. Ya, apalah yang mau kita harapkan dari gembala domba misalnya. Ada yang nelayan, tukang ikan kok kamu percayain. Ya, ada imam, ada penyair. Ya, penyair ini kan banyak imajinasi. Ya, dan orang-orang lain. Nah, inilah salah satu cara usaha yang dibuat setan, membuat kita semakin agak ragu dan membuat tulisan-tulisan atau firman Tuhan itu setara dengan tulisan-tulisan biasa, tulisan-tulisan ilmiah lain. Bahkan bukan hanya setara, bukan tidak mungkin. Sebagian mengatakan Alkitab itu hanyalah dongeng, ya, fiktif, ya, fiktif. Ya memang ya kalau ditinjau dari segi ilmiah sulit kita membuktikan Alkitab itu karena tulisan-tulisan di Alkitab ini ditulis tanpa penelitian yang empiris misalnya. Nah, inilah luar biasanya bagaimana cara setan membuat kita semakin ragu. Oleh karena itu, sama seperti Yesus dia dilindungi firman Tuhan ketika dia dicobai. Biarlah kita juga apa? Kembali selalu kepada firman-Nya agar kita apa? Agar kita tidak mudah dikecohkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang berusaha merusak kesakralan isi kebenaran kitab suci ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Penalaran Manusia yang Terpisah dari Kitab Suci. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Allah sebenarnya punya mekanisme untuk memberikan penalaran kepada kita itu melalui apa? Melalui Roh Kudus menguasai pikiran kita. Artinya,
ketika kita mendalami firman Tuhan, ya, ketika kita mendalami firman Tuhan, pastikan bahwa pemikiran kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hanya menggunakan penalaran kita saja, tidak akan mampu kita menemukan kebenaran dalam kitab suci. Malah lebih banyak logika, lalu seolah-olah logika manusia saja yang menjelaskan firman ini. Dan kadangkala kalau kita tidak hati-hati, logika manusia ini bisa membuat kita terkesima. Ya, kita tidak kontra terhadap logika karena Allah yang memberikan logika itu. Tapi ketika logika kita, ya, rasionalitas kita itu tidak dikuasai Roh Kudus, maka pendapat manusia lah yang akan menjadi panglima, menjadi panduan. Padahal kebenaran bukanlah masalah pendapat manusia. Kebenaran firman Tuhan itu adalah sebuah wahyu yang datang dari Allah. Ya, coba kita perhatikan Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Pemirsa The Safe Ministry, ya, ini sudah diperingatkan oleh Raja Salomo, ya. Demikian juga cara yang digunakan setan, menggunakan orang-orang terpelajarnya, ya, di dalam gereja ini yang mengandalkan pikirannya, yang mengandalkan logikanya sendiri, penalarannya sendiri tanpa dibantu oleh Roh Kudus. Dan inilah cara paling efektif yang dipakai oleh apa? Oleh iblis. Itulah tipu daya yang dipakai oleh iblis. Ya, ini dipakai oleh orang-orang yang kelihatannya punya kemampuan menginterpretasi dan menjelaskan Alkitab dengan baik. Padahal ternyata pikirannya yang dipakai. Oleh karena itu, tadi di awal kata kuncinya Roh Kudus bekerja melalui pikiran kita. Pastikan pikiran kita itu memang dikuasai, diarahkan dan dituntun oleh Roh Kudus. Ya, maka kita akan tetap pada jalannya bisa membedakan mana kebenaran, mana kesalahan. Mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat. Ini bisa dipahami dengan benar hanya dalam apa? Dalam terang firman Allah. Jadi apa yang bertentangan dengan Allah dan firman-Nya, yaitu jelas disebut kesalahan. Dan hati-hati, kesalahan selalu berbahaya. Ya, kesalahan selalu berbahaya. Jadi jangan kita jangan kita ini kita anggap enteng, ya, dan lalu kita mudah terkesima dengan penjelasan dari para teolog yang mungkin sebenarnya, ya, mereka sendiri menggunakan keteologian ini untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang, ya. Hati-hati. Oleh karena itu kembali sangat penting sekali menjadikan firman Allah sebagai apa? Penentu akhir kebenaran dan standar moralitas kita. Akal budi manusia kalau tanpa pertolongan Roh Kudus tidak akan pernah mampu menemukan apa? Kebenaran ilahi. Jangan pernah mendiskusikan Alkitab, meninterpretasikan Alkitab tanpa memohon pertolongan Roh Kudus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul yang cukup menarik, peperangan untuk pikiran. Mau Pak Tony jelaskan apa yang dimaksud dengan ini? Ya, coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, nah ini ya secara khusus, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terang. Ya, jadi sesuai dengan judul peperangan untuk pikiran. Ya, pikiran ini yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, kata Yunani pikiran yaitu apa? Noem. Dan ingat pada zaman Paulus menuliskan tulisan ini di surat ini kepada jemaat Korintus,
pada saat itu, ya, pada saat itu adalah saat di mana para filsuf, ya, ilmu pengetahuan berkembang luar biasa, para filsuf, ya, para filsuf Yunani, ya, para filsuf Yunani itu lagi berkibar-kibarnya. Oleh karena itu dikatakan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pada saat itu tidak mudah bagi murid-murid Yesus menyampaikan firman Tuhan. Karena pada saat yang bersamaan, orang-orang pintar, filsuf-filsuf yang luar biasa, ya, filsuf-filsuf yang luar biasa dari Yunani bermunculan untuk memberikan juga kebenaran-kebenaran versi filsuf-filsuf dunia saat itu. Nah, jadi memang peperangan yang terjadi pada saat itu adalah memang peperangan memperebutkan apa? Pikiran manusia. Hingga saat ini, ya, hingga saat ini itu juga lah yang menjadi ilah zaman ini. Jadi tulisan ini sangat up to date. Ilah zaman ini apa? Salah satu ilah zaman ini adalah apa? Intelijensi dan kecerdasan. Kita sangat dibuat kagum kepada yang namanya intelektualisme, kecerdasan-kecerdasan para pemikir-pemikir Alkitab, ya, para sarjana-sarjana, teolog-teolog, ya, dan bagaimana juga bahkan orang-orang yang bukan teolog pun ya mencoba memberikan pengertiannya sendiri, bukan hanya memaparkan. Kalau hanya memaparkan apa yang sudah jelas itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah mencoba membuat interpretasi sendiri. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini. Jadi memang peperangan kita saat ini adalah peperangan pikiran. Ya, peperangan pikiran. Dan pekerjaan utama iblis itu apa? Membutakan pikiran manusia. Ya, membutakan pikiran manusia. Bagaimana caranya? Dibuat kita jauh dari firman Allah. Dibuat kita tidak apa? Tidak punya akses atau mungkin tidak tertarik untuk mempelajari apa? Firman Allah. Maka pikiran kita dipenuhi oleh apa? Hal-hal duniawi. Sehingga ketika kita membicarakan hal-hal yang surgawi, kita tidak tertarik. Ketika kita membicarakan kerendahan hati, bagaimana Yesus yang sudah sangat rendah hati datang ke dunia ini tidak tertarik. Justru yang muncul apa? Kesombongan-kesombongan, ambisi-ambisi, peninggian diri. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu cara inilah yang dibuat oleh setan menguasai pikiran kita. Nah, bahayanya adalah apa? Kurangnya pengetahuan di pihak yang terhilang itu dikatakan apa? Bukan karena mereka tidak tahu. Sebenarnya bukan karena tidak tahu, tapi apa? Karena mereka tidak mau tahu. Ya, salah satu bahaya yang paling mengerikan ya sebenarnya yang menghambat orang untuk mempraktikkan kebenaran itu bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Kenapa dibilang bukan karena tidak tahu? Sebenarnya kita, apalagi orang sekarang, ya kita di, kita diberikan karunia intelijensi yang semakin baik, ya semakin berkembang. Tapi ketika pemahaman kita, tingkat kecerdasan kita untuk memahami kebenaran itu dibutakan oleh setan dengan cara kita tidak mau tahu, dibuat tidak tertarik dengan firman Allah, ya apa yang mau kita harapkan? Ya, apa yang mau kita harapkan dari kebenaran ini? Nah, itulah yang dibuat oleh setan. Bagaimana agar apa? Bagaimana agar kita ya kabur pengertiannya terhadap firman Allah. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Terima kasih Pak Tobi. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita selama seminggu ini dan kami masih minta Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang sudah kita telah pelajari. Baik, pemirsa The Same Ministry, ya, setan tahu bahwa ketika kita semakin dekat kepada firman Allah itu semakin sulit dia kuasai. Ya, oleh karena itu setan membangkitkan apa? Roh kebencian dan roh perlawanan terhadap apa? Terhadap kebenaran. Ya. Dengan demikian kita dibuat tidak mencintai firman Allah. Lalu cara lain yang sangat efektif yang membuat, oleh karena zaman sekarang adalah zaman rasionalitas, zaman yang meninggikan logika, maka cara paling efektif setan juga masuk melalui rasionalitas dan logika. Setan masuk melalui usaha-usaha apa yang tampaknya ilmiah, yang tampaknya memiliki dasar keilmuan yang kuat terhadap Alkitab, ya, tapi apa?
tetapi dengan cara yang sangat halus. Yang menggunakan cara ilmiah ini membuat interpretasi terhadap Alkitab itu dibuat sedikit berbeda, ya seolah-olah benar, tapi sebenarnya itu tidak benar. Seolah-olah menguatkan kita terhadap firman Tuhan, tapi ternyata apa? Melemahkan kepercayaan kita kepada apa? Kepada firman Tuhan. Sejarah membuktikan banyak. Mulai ketika interpretasi terhadap kitab Daniel misalnya, ada dibuat berbagai macam penelitian, argumen, ya ada bahwa dikatakan tidak benar, ya tulisan Daniel itu ditulis ya 500 tahun sebelum Kristus, ya, tapi itu ditulis abad kedua sebelum Masehi. Mereka menggunakan dengan hal-hal yang sangat ilmiah. Sayangnya kebohongan tentang kitab suci ini, ya, yang dipakai sebagai apa? Sebagai cara untuk menipu kita, ya. Ini adalah cara yang yang mudah sebenarnya kita ketahui kalau kita menggunakan apa? Nasihat Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bagaimana cara kita menguji? Kembali kepada firman Allah. Bagaimana supaya interpretasi kita terhadap firman Allah tidak salah? Biarkan Roh Kudus yang menguasai pikiran kita. Jangan sekali-kali kita belajar firman Tuhan tanpa menyerahkan pikiran kita ini dikuasai terlebih dahulu oleh apa? Oleh Roh Kudus. Karena ketika tidak Roh Kudus yang menguasai kita, maka setan akan menggunakan cara-cara yang mirip seperti cara Allah. Karena dari dulu setan selalu menggunakan cara yang mirip, sehingga kita tertipu, kita pikir ini cara Allah, ternyata itu cara setan. Biarlah kita semua terlindung di dalam firman Allah. Oleh karena pikiran kita serahkan kepada Roh Kudus Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Semoga para pemirsa boleh mendapatkan esensi dari pembahasan yang kita dapatkan tadi, dan semoga dapat mencerahkan juga agar kita lebih tetap setia kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan. Dan kita akan tutup pertanyaan pada minggu ini dengan doa yang tadi disampaikan oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, biarlah pikiran kami yang sangat rentan digunakan oleh setan ini untuk memelintir kebenaran kitab suci Tuhan, agar Engkau selalu kuasai dengan kudus-Mu Tuhan. Agar kapanpun kami belajar, kapanpun kami mendiskusikan firman Tuhan, biarlah pikiran kami ini terlebih dahulu kami serahkan ke dalam penguasaan Roh Kudus Tuhan, agar kami mendapatkan kebenaran yang sejati. Dan bukan hanya itu, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau sanggupkan kami memahami kasih-Mu Tuhan, dan dengan pemahaman kami terhadap kasih-Mu terpancar perbuatan-perbuatan kasih di dalam hidup kami. Biarlah pemirsa The Safe Ministry dan bersama kami, Tuhan kami, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah bersama kami dalam mendiskusikan pelajaran Sahabat pada minggu ini. Biarlah ini boleh dapat menambah pengetahuan kita akan kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terberkati. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.